Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Bram Manaha. Kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu sugi kristologi struk karena menghujat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, para apologet Muslim berupaya untuk membuat framing bahwa orang Kristen itu tidak masuk surga dengan mencari-cari ayat di dalam Alkitab. Dan mereka mencocokkan dengan Al-Quran dan ditafsir sendiri seolah-olah orang Kristen tidak masuk surga. Oleh karena itu, sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita melihat dan mendengarkan cuplikan video dari sugi kristologi ini. Video kali ini saya beri judul "Tidak ada surga untuk Kristen". Apa alasannya? Alasannya disimak videonya sampai selesai supaya Anda tidak gagal paham. Nanti Anda akan mengetahui alasan-alasannya. Ya memang sih ya, kalau saya teliti apa yang tertulis dalam Alkitab, memang mustahil Kristen itu bisa masuk surga. Sebagaimana Allah juga menyindir kepada orang-orang Kristen ini, la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amanihum qul antum burhanakum wala in kuntum shadiqin. Menurut orang Kristen dan orang Yahudi, ya, tidak akan masuk surga orang selain orang Yahudi dan Kristen. Allah menjawab, ya, tilka amaniyuhum, itu hanyalah angan-angan saja. Tilka amaniyuhum kul antum burhanakum, jika kamu memang memiliki bukti bisa masuk surga, tunjukkan buktinya. Kul antum burhanakum wala in kuntum shadiqin, jika kamu memang benar. Bukti yang ditunjukkan oleh orang Kristen ya tentunya berdasarkan Alkitab. Setelah saya cari-cari di dalam Alkitab, memang tidak ada Yesus menjanjikan Kristen masuk surga, itu tidak ada. Satu ayat pun tidak ada. Kalau ada, saya siap ngesot 100 kilo. Kalau ada di dalam Alkitab Yesus berkata bahwa Kristen dijamin masuk surga, saya akan ngesot 100 kilo. Ya. Nah, sekarang apa sih alasannya kok saya bisa mengatakan bahwa Kristen itu nggak ada jatah untuk surga ya? Ya karena di dalam Alkitab sendiri kan dikatakan jatah surga itu hanya untuk 144.000 ya. Itu saja, itu pun dari kalangan bangsa Israel. Kita kan sering mendengar propaganda misionaris mengatakan barang siapa percaya Yesus Kristus maka ia akan masuk surga. Maksud percaya yang dimaksud oleh orang Kristen ya tentunya percaya Yesus disalib, percaya Yesus Tuhan, ya, untuk menebus dosa manusia. Nah, itu percaya yang seperti itu yang dimaksud. Nah, sayang propaganda itu bagi orang yang mengerti Alkitab seperti saya ya hanya propaganda murahan saja. Nah, karena tidak ada Yesus mengatakan kalau percaya dirinya Tuhan disalib untuk menebus dosa manusia itu akan diselamatkan, tidak pernah seperti itu. Itu propaganda Paulus ya. Di dalam kitab Roma itu yang dikirim kepada orang Roma, Paulus mengatakan demikian. Nah, melihat angka yang saya sebutkan tadi yaitu 144.000 yang akan masuk surga dari pengikut Yesus, tentu memberikan tanda tanya besar sih. Bagaimana dengan orang-orang Kristen yang jumlahnya 2 miliar lebih ya?
Apakah mereka akan masuk surga seperti keyakinan mereka? Menurut Alkitab, menurut Bible yang mereka bawa setiap minggu ke gereja itu, tidak ada satupun pintu surga yang akan menerima mereka. Saudara, dari pemaparan Sugi ini, kalau dia hanya bahas keyakinan dia, kitab dia, Tuhan dia, apa yang berhubungan dengan kepercayaan dia, saya tidak akan mengomentari apapun. Tetapi karena dia singgung tentang kekristenan, dan dia pakai premis bahwa dia yang paling mengerti Alkitab, sehingga dia menafsirkan ayat-ayat Alkitab sesuai dengan apa yang dia pahami, maka saya pakai hal yang sama untuk mengcounterbalik dia, bahwa saya sangat mengerti Al-Quran, sehingga di sini akan saya buktikan bahwa Sugi Kristologi ini telah menghujat sesembahannya sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini Sugi mengklaim dirinya orang yang sangat mengerti Alkitab, dan dia katakan bahwa ungkapan bahwa orang Kristen masuk surga itu hanya sebuah propaganda. Nah, oleh karena itu, Sugi, karena Anda mengatakan Anda mengerti Alkitab, maka saya pun mengatakan bahwa saya mengerti Al-Quran. Sebagaimana apa yang Anda katakan bahwa orang Kristen tidak masuk surga berdasarkan kitab Anda, yaitu Al-Quran. Yang pertama, Anda katakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyindir orang Kristen dan Yahudi yang mengatakan bahwa mereka masuk surga. Di sini Anda tidak sadar bahwa Anda telah menggali lubang dan menjerumuskan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalamnya dan mengubur hidup-hidup tanpa ampun. Karena dengan ayat ini Anda sedang mengklaim bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sosok yang suka menyindir. Padahal kata-kata sindiran itu adalah kata-kata negatif yang tidak baik, yang hanya dilakukan oleh orang berdosa. Jadi jika demikian Anda mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sosok yang suka menyindir orang, yang suka nyinyir, yang suka mengolok-ngolok. Bukan saya yang mengatakan, tapi Anda sendiri yang mengatakannya. Ya. Nah, Saudara Sugi, Anda mengutip kitab Wahyu pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-4 dan pasal 14 ayat 1 dan ayat yang ke-3 yang mencatat 144.000 orang yang dimateraikan dari suku Israel yang ditebus dari muka bumi. Itu yang Anda kutip. Lalu Anda bertanya, bagaimana dengan miliaran orang Kristen? Anda kenapa hanya baca ayat itu saja, padahal ayat itu secara sistematis Anda tidak baca sampai seterusnya. Di dalam Wahyu pasal 7, ayatnya yang ke-9 dan ke-10 lanjutan daripada ayat 4. Pasal 7 kitab Wahyu itu tercatat bahwa kemudian daripada itu aku melihat
Sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka, dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba." Jadi di dalam Wahyu pasal 7, ayat yang dalam konteks yang sama, di dalam ayatnya yang ke-9 dan 10 dikatakan bahwa ada sejumlah manusia yang tidak terhitung banyaknya, tidak terhitung bro, dari suku, bangsa, bahasa, seluruh dunia. Itu berarti yang Anda sebut miliaran tadi. Mereka berseru, mereka di surga memuji Tuhan, memuji Anak Domba itu, yaitu Yesus Kristus. Ini bukti bahwa Anda tidak mengerti apa-apa tentang Alkitab, tapi Anda sok tahu. Lalu Anda katakan bahwa tidak pernah tercatat di dalam Alkitab bahwa orang Kristen masuk surga. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 27 dan 28 dikatakan, "Domba-dombaku mendengar suaraku," kata Yesus. "Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Anda kan seringkali nyinyir bahwa kami disamakan dengan domba toh. Nah, domba itu adalah orang Kristen yang mengikuti Yesus. Dikatakan di sini dipastikan tidak binasa, tidak masuk neraka, artinya masuk surga, dan tidak seorang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku, tangan Yesus. Termasuk iblis bro, nggak mampu merebut orang Kristen dari tangan Yesus sebagai milik. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 18 dikatakan, "Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukum, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah." Jadi, Sugi, orang yang percaya kepada Anak Tunggal Bapa yaitu Yesus Kristus tidak dihukum di neraka, tapi memperoleh hidup yang kekal di sorga. Itu jaminannya. Masih banyak ayat, tapi cukup 2 ayat ini saja. Dan karena Anda tukang menghujat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan bahwa Dia tukang nyinyir, Dia tukang sindir seperti manusia berdosa, dan saya telah membuktikan kepada Anda, dan Anda berdoa menginginkan supaya Anda stroke, nyosot, ya, kayak pocong ngesot, kayak hantu ngesot, karena Anda stroke. Saya berdoa supaya Anda jangan sampai stroke seperti Ahmed Didat. Itu doamu kan?
bertobat, percaya kepada Yesus Kristus agar hukuman itu tidak terjadi kepadamu. Kamu tidak tahu besok apa yang terjadi padamu. Kamu masih ingat insan Mokoginta? Kamu ingat Ilham Arifin yang tukang hujat dan berdoa supaya mereka mengalami hal yang buruk? Kamu mau mengalami itu, tapi saya berdoa supaya Tuhan selamatkan kamu, sehingga doamu itu tidak terjadi pada dirimu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya telah membuktikan kepada Sugi bahwa dia adalah manusia yang suka menghujat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tukang sindir, seperti manusia berdosa. Dan Sugi menantang kalau membuktikan ada di dalam Alkitab yang menjamin orang Kristen masuk surga, dan saya sudah buktikan. Maka dua hal ini akan membawa kamu untuk mengalami apa yang kamu doakan untuk dirimu sendiri. Karena itu saya berdoa supaya Tuhan selamatkan kamu, percaya kepada Yesus Kristus, agar kamu tidak mengalami stroke dan ngesot seperti kuntilanak yang ngesot, tapi kamu diselamatkan. Bagi saudara kaum Kristen, gak usah sakit hati dengan Sugi. Bagi saudara Muslim, orang seperti ini Anda jangan dengarkan, karena dia tukang hujat Allah Subhanahu wa Ta'ala Anda sendiri. Dan bagi saudara-saudara yang sudah menyaksikan video ini, silakan untuk like, subscribe, kemudian komen di kolom komentar, share kepada teman-teman saudara agar mereka juga mengetahui apa yang Anda ketahui. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Shalom.